Minggu ini sahabatku Aldi akan menikah dengan Erna. Menurutku mereka pasangan yang serasi. Mereka sama-sama dari keluarga terpandang. Aldi adalah sahabatku sedari kelas 2 SMK. Sampai saat ini kami terus menjalin persahabatan. Tentunya aku pasti datang di acara pernikahannya. Semoga aja setelah ia menikah nanti tidak melupakan persahabatan ini. Mungkin ia tak bebas seperti yang sekarang ini. Dan tibalah hari pernikahan sahabatku. Aku pun datang berfoto bersama di hari kebahagiaan ini. Saat bersalaman dengan Erna, kenapa ia menatapku begitu tajam? Apa ada yang salah denganku? Atau cara berpakaianku yang salah? Menurutku sih tidak ada yang salah. Semua sewajarnya saja. Aldi sangat beruntung mendapatkan istri seperti Erna. Ia terlihat cantik dan bentuk tubuhnya yang menggoda setiap mata yang memandangnya. Aku pun tergoda akan itu, namun hatiku bisa menahan karena Erna istri sahabatku sendiri. Aku berharap mendapatkan istri seperti dia. Setelah berfoto, aku tidak langsung pulang ke rumah sebelum acara benar-benar selesai. Namun sepanjang acara tak lepas pandanganku kepadanya. Beribu-ribu hayalku tentang dia, sampai tak sadar kalau aku tersenyum sendiri, hingga membuat tamu undangan di sampingku bingung melihatku. Aku pun langsung mengeluarkan ponselku dari kantong celana, seakan-akan ada yang lucu di sana. Tujuanku berusaha menutupi rasa malu. Sekali-kali kulihat Erna tersenyum manis kepadaku. Senyumannya begitu dalam, seakan-akan ada rasa cinta di hatinya terbuka untukku. Sehari setelah acara pernikahan itu, Aldi datang bersama Erna ke rumahku. Ya, tak ada tujuan lain selain hanya berkunjung layaknya sahabat. Di tengah ramainya percakapan kami bertiga, tiba-tiba Aldi sakit perut, ingin ke kamar kecil. Ia pun bergegas meninggalkan kami. Setelah Aldi tak terlihat lagi dari pandangan mataku, ku coba ajak ngobrol Erna. Basa-basi ingin kulihat cincin pernikahan mereka. Ku pegang tangannya yang begitu halus dan lembut, dengan aroma wangi tercium oleh hidungku. Aku coba tatap matanya. Matanya begitu indah, hidungnya yang mancung, serta bibirnya yang tipis dengan warna merah muda. Ia pun menatapku. Aku berkata padanya, andai kau milikku, tak akan kubiarkan siapapun menyentuhmu. Aku akan selalu menjagamu. Kecantikanmu bagaikan bidadari. Hatiku luluh karenamu. Kulihat ia pun memejamkan mata, seakan-akan menikmati apa yang aku katakan. Aku pun meminta nomor ponselnya. Tak lama setelah itu datanglah Aldi ikut duduk bersama lagi. Kami pun asik ngobrol bersama, hingga tak terasa waktu menunjukkan jam 12 siang. Aldi pun pamit, karena ingin berkunjung ke tempat yang lain. Kulihat Erna yang duduk di belakang memeluk tubuh Aldi. Entah kenapa aku merasakan cemburu. Mereka pasangan suami istri, tapi kenapa aku yang merasakan rasa cemburu? Bukankah Aldi sahabatku? Harusnya aku menjaga perasaan ini. Seminggu setelah itu, datanglah Aldi sendirian ke rumahku. Aku pun bertanya kepadanya, "Loh, mana Erna? Kenapa ia nggak diajak ke sini?" Aldi pun menjawab, "Kami lagi marahan." Aku pun bingung, kenapa pengantin baru udah marahan. Aldi pun menjelaskan kalau Erna tidak bisa nyuci, tidak bisa memasak. Berapa biaya yang akan ia keluarkan ke depannya? Selalu makan di luar, belum lagi biaya laundry untuk menyuci pakaian. Ia nampak sedih. Diam-diam aku kiriman pesan kepada Erna dan mempertanyakan kebenaran itu. Ternyata Erna sengaja tidak mau memasak dan menyuci, karena ia ingin suaminya ada di sampingnya. Aku mulai mengerti bagaimana Erna. Ia lebih suka hal-hal yang romantis, sedangkan Aldi orangnya egois dan tak suka basa-basi. Dengan leluasa aku kiriman pesan dengan Erna tanpa ketahuan Aldi, padahal ia di dekatku, karena aku yakin ia tak tahu kalau aku memiliki nomor istrinya.
Aku coba mengajarkan Aldi untuk bisa mengerti perasaan wanita, agar ia bersikap romantis di depan istrinya, dan lebih sering menemaninya. Namun Aldi bukanlah orang yang seperti itu. Ia tetap kuat dengan pendiriannya. Ya, aku hanya bisa kasih saran aja kepadanya. Seminggu setelah itu, tak ada kabar dari Aldi maupun Erna. Aku pun tak berani kirim pesan duluan kepadanya, takut ketahuan Aldi. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Ternyata Aldi menelponku, meminta aku untuk menemani di rumahnya. Aku pun segera ke sana. Sesampai di rumahnya, kulihat Erna duduk di sofa dengan tumpukan pakaian yang begitu banyak. Aku tersenyum padanya. Ia pun membalas senyumanku. Aku yakin kalau ada masalah di antara Aldi dengan Erna. Aldi pun mengajak aku ke lantai atas. Kami duduk nongkrong di situ sambil memakan cemilan yang disediakannya. Ia pun mulai curhat kepadaku dan berkata, "Kamu lihatkan pakaian yang numpuk tadi?" Karena ia pemalas. Aku coba menenangkan dan memintanya untuk bersabar dalam menghadapi istrinya. Tak terasa jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Aldi dan aku pun tertidur. Tiba-tiba aku terbangun karena ponselku berbunyi. Ternyata pesan dari Erna. Katanya ia takut mau ke kamar kecil. Ia meminta aku menemaninya. Kulihat Aldi masih tidur. Aku pun menuruni tangga perlahan. Kulihat Erna hanya menggunakan baju tidur yang tipis. Kulit putihnya terlihat begitu jelas. Aku pun mengantarkannya ke kamar kecil. Tak lama setelah itu, Erna pun keluar dari kamar kecil. Setelah beberapa langkah dari pintu, tiba-tiba ia terpeleset jatuh ke arahku. Dengan sigap aku pun menangkapnya. Mata Erna menatapku dengan tajam. Perlahan-lahan ia menutupnya. Aku pun mencium bibirnya. Kami pun melakukan itu di depan pintu kamar mandi. Kulihat Erna begitu menikmati permainanku. Keresahannya yang tak tertahankan membuat Aldi mengetahuinya. Aldi pun marah kepada kami berdua. Ia segera menceraikan Erna di depanku, dan ia memutuskan tali persahabatan kami.